episode yang berapa nih? Tiga. Episode 3 kali ini kita sekarang kedatangan ini langsung aja kenalin lah ya, Pak Mas kenalin sih. Mana Aku tengah? kan aku Itu, itu. ya. Langsung di sini langsung bebas. Perkenalkan, nama saya Gemma Pramana. Saya selaku co-owner dari Tusordo dan Pangsit Emosi. Jadi Iya, enggak masih bisnis baru. Jadi kayak ya, itu makanan yang lumayan lah untuk kelas Denpasar itu, dan harganya mungkin terjangkau untuk anak-anak SMA gitu loh. Untuk pelajar lah ceritanya. Ya gitu mungkin. Siapa yang nggak tahu TWD? Iya, siapa ya? Di Bali ya terutama. Di Denpasar di lah, Denpasar biar apalagi kan kecil lagi. daerah. Ya Denpasar lumayan lah itu, kayak apalagi di Pasar Selatan itu oleh-oleh khas Panjar gitu di Iya, apalagi Panjer udah ada. oleh-oleh khas Panjar sumpah. Oh, itu jadi TWD oleh-oleh. Soalnya Udah jadi oleh-oleh sekarang ya. Soalnya selama 7 tahun tuh kita cuma maksudnya belum ada kepikiran untuk buka cabang loh. Tapi bakal pasti ke sana. Pasti bakal bikin buka cabang. Tapi mungkin sekarang tuh selama 7 tahun kita di Panjar. Konsisten banget dah. Tapi menurut gue waktu TWD di Panjer tuh sampai sekarang tuh menurut gue long lasting kali sih. Oh ya, mungkin tujuanku tuh bangun, kalau menurutku pribadi itu kalau bangun bisnis, menurutku jangan uju-uju langsung viral. Hilang. Habis itu kita nggak bisa gini loh, nggak bisa maintain Iya, gitu loh. bisa maintain Dari standar resep kita loh. Jadi kadang-kadang beda gitu loh. Makanya aku mostly aku sekarang udah terbuka sama customer gitu loh. Jadi ada apa-apa langsung bilangnya ke IG gitu loh. Iya. Jadi ada komplain, pasti ada komplain lah. Itu dasaran Komplain gitu loh. Jadi semenjak kita dari rumah nih selama 7 tahun itu, dari rumah berapa tahun? 3 tahun kayaknya. 3 tahun 4 tahun. Habis itu kita buka di depan itu kayak lumayan gitu loh. Jadi makin rame di depan. Aku kira bakal mungkin aku mikir rumahku tuh emang menguntungkan tanah di rumahku loh, aku mikir gitu loh. Tapi ternyata setelah di depan Makin emang produkku yang dicari gitu loh. Waktu itu kan TWD kan masih yang di dalam gang pelosok. Iya, gang aku gitu juga kan. pernah masuk. Itu rumahnya dia loh. Itu Kalau lagi. kayak buka gini ya dia. Berarti ada pintu di samping kasir tuh kayak buka ada dia dan lagi main PC. Iya. Jadi aku part timer gitu loh. Di rumah di tempat kerja sini. Jadi itu 2014 tuh kan kakakku baru buka, Yes. baru buat tuh sama pacarnya loh. Jadi cuma coba-coba gitu di penggorengan kecil gitu. Dan hasilnya tuh kayak trial and error gitu. Yes. Harus sih, Bang. Harus kayak sama kentangnya tuh kayak belum mateng karena kan kecil gitu sama gimana ya, temperatur minyaknya tuh ya, temperatur minyak tuh kurang gitu. Makanya aku Kurang coba stabil untuk gitu. makanya pakai kompor yang lebih besar, akhirnya bagus. Even zaman dulu tuh orang tuaku tuh loh, ibuku yang masak di Twitter pun takut gitu loh masang gas gitu karena apinya terlalu besar sampai kemana-mana itu kayak bunyi kayak pengobaran mayat gitu. Ya, mayat ngaben loh. Gitu. Kencang kali loh, aku makanya takut gitu loh. Habis itu setelah itu mulailah kita kayak establish 2014, mulai dah kayak dari kita nih untungnya paham internet gitu loh, paham Yes. digital marketing dari dulu mungkin Iya, kakakku loh. Jadi kita sudah Instagram tuh zaman itu ada, cuma belum banyak orangnya masih influence sekarang Iya. sih Instagram. masih berapa ribu, Iya, even iya. yang influencer paling tinggi itu berapa ribu gitu loh. Gitu loh. Aku mikir ke sana, lumayan nih. Akhirnya ada kayak akun Instagram untuk influencer gitu ya. Kayak di Info Pasar ya kalau nggak salah. Sama Delusius Bali. Kita start pertama di Delusius Bali untuk ngiklan gitu loh, gratis gitu. Cuma kirim makanan waktu itu. Iya. Kalau nggak salah ya. Ngirimin produk. Yang ada produk gitu loh, cuma produk gitu. Habis itu aku setelah berapa lama tuh bagus respon dari pelajar gitu loh. Bagus responnya. Jadi Prama tuh datang tuh cuma tetangga itu, marketingnya tuh kayak dari awal tuh goreng kita kasih gratis tetangga dulu. Gimana responnya, ada yang kurang atau enggak, Hanes review atau Ke gimana? lingkungan terdekat. Ya lingkungan terdekat. Habis itu mulailah kakakku menjayakan tuh di SMA 5. Dia masih baru-baru tamat itu. Semanela gitu di sekolahku dulu. Yes. Habis itu mulai dah anak-anak Sanjos tuh tahu setelah masuk ke Delis Bali, anak Sanjos. Aku anak Sanjos. Iya, Sanjos. Tapi Sanjosnya apa anak Sanjos? Itu tuh anak Sanjos tuh hampir setiap hari loh beli. Iya. Itu Tahu, geng-geng cowoknya tuh lupa aku namanya. Sering banget beli. Hampir setiap hari dia beli. Naik Ninja itu kan. Biasanya Naik dulu. Aku pernah masuk yang di gang Oh, itu kan iya. masih dalam. Kelompok sampai dalam mati kapan bisa beli motor? Tapi kan sekarang pasti kalau mau kan Mau bisa, aja. cuma kan? aku udah nggak Loki main. tetap Loki. Loki tetap. Ya, cuman bawa Vespa lah ya. Iya.
Cuma. Vespa tuh jarang, lebih banyak Scoopy. Iya. Scoopy spion hilang satu. Ciri khas. Pokoknya apapun motornya yang penting hilang satu gitu. Ya, pokoknya harus hilang salah satu spionnya. Iya. Spare part tuh harus sudah Punya hilang. Vario spion kanannya hilang, Scoopy Kaca hilang. kaca Ini hilang. Vespa sekarang? Vespa Belum. Ya udah kendor-kendor dikit lah. makanya aku mikir ke sana loh. Kok bagus responnya loh. Jadi wah kakakku langsung mungkin aku masih kecil waktu itu loh, masih belum tahu sama maksudnya F&B itu nggak sama sekali, masih buta itu aku masih fokus gitu loh, fokus bantuin aja udah syukur gitu, bantuin dia support aja loh, support kakakku loh gitu loh. Abis itu semenjak itu aku belajar sama orang gimana caranya biar lebih berkembang. Walaupun kita nggak langsung ekspansi dalam waktu berapa tahun, mungkin aku pengen membangun brand aja dulu. Iya, Membangun brand biar dikenal sama orang, membangun brand awareness gitu loh. Iya, brand awareness. Iya. Penting. Sangat penting itu. Jadi segimana aku lihat dia tuh followersnya banyak tuh, mungkin kak mau nggak gratis gini gitu loh. Aku mungkin kesana loh, banyak teman-temanku tuh yang mungkin cantik gitu ya. Mungkin cantik followersnya banyak misalnya kayak gitu. Influencer gitu ya. Biasa zaman dulu kan udah lumayan. Ini kak gini. Dan dia nyoba enak dan terus-terusan dia beli gitu loh. Mungkin dari sana kita bisa lihat loh bahwa hal yang kecil yang nggak perlu uang gitu loh, nggak semata-mata perlu uang gitu. Yang penting kita maintain produk kita tuh bagus gitu loh. Baru bisa begini. Kenapa aku mikir juga kan, aku mikir kita udah lama kenapa nggak buka cabang gitu loh. Tapi aku mikir juga terlalu cepat buka cabang, kita bisa collab juga loh. Terlalu banyak buka cabang di 2 tahun kita terlalu banyak urusannya. ya 200 tahun kita buka franchise. Enggak 200 tahun 200 juga. tahun. Sorry. Selama 2 tahun kita udah buka ratusan cabang misalnya. Itu Iya. bisa aja. Menurutku ya bisa aja, tapi takutnya tuh kan kita jual franchise, takutnya tuh Cepet kolaps jadinya. takutnya ASEAN dia yang udah beli loh. Makanya Next. kita harus buat bukan se-eksklusif mungkin, bukan sok-sokan gitu lah. Aku pengen tuh belum berani karena mungkin manajemennya juga kurang. Karena kita biasanya bukan dari F&B gitu, bukan ada bisnis gitu. Sekeluarga nggak ada pengalaman F&B gitu. Base-nya orang Bali dagang-dagang lawar soalnya. Dia kan anggapannya masih dagang lawar gitu. anggapannya dia. Pedagang gitu loh. Pedagang. Masih pedagang kita kan. Habis itu mungkin orang tua tuh zona nyaman lah. Cukup segini aja gitu mungkin. Mungkin aku udah bilang sama kakak kita harus bisa ekspansi karena gimana ya, permintaan di masyarakat tuh mungkin makin tinggi dan dia malas gitu. Di Jembaran jauh. Aku malas ke TWD. Di Tawan aku malas ke TWD misalnya gitu. Jadi target kita tuh cuma di pasar doang gitu. Iya. Itu pun ada orang dari Denpasar Timur, Denpasar Barat tuh malas ke TWD loh. Karena mungkin terlalu jauh, makanya dia Gojek gitu loh. Dan itu cost juga kan bagi mereka kan. Gitu. Makanya banyak gini kan, aku di Grab dia konstan selalu ada gininya diskonnya. Apalagi kalau kita yang sana, temennya Mang Dik, temennya Gema gitu. Gini dah. Timpal dia temanku gitu. Ini temenku. Jadi itu enaknya dia, maksudnya kayak dia tuh udah di atas nggak dongak loh, masih lihat teman-temannya di bawah. Buktinya dia masih mau nggak sih bohong. Dia di chat dia tuh orang ini di chat Dilan ada bales yuk. Malas. Harus di telepon. Ya. Tapi beneran dia datang itu ya. Aku gini gimana no? Kalau mau janji sama orang tuh oke, segini tuh janji. Aku pengennya kayak gitu. Nggak isi ngaret lagi diajak ketemuan di sini. Kita udah datang nih. Dan niat datang, dia lama datang tuh paling enggak suka. Ini dah. Mana? Si Apa bangsa. ada Ya bilang lah. gimana? Saya sebenarnya itu kan aku mikir aku udah visiku mah Giga tuh sama kakakku tuh aku pengen itu biar sudah dikenal dulu sama masyarakat, sudah ada nama, sudah ada mindset. Aku nggak mau makan nasi, aku pengen nyemil cuma biar kenyang. TWD lah. Biar nggak. Padahal maksudnya aku pengen kurus gitu loh, pengen makan nasi misalnya gitu. Mindset orang walaupun kentang itu emang hampir sama gitu, karbo juga digoreng ya gitu. Tapi mindset orang Indonesia itu kalau makan nasi itu baru makan. Baru gendut gitu mungkin. Makan nasi baru makan ya juga. Gitu juga kan. Makanya aku biar membangun mindset gitu loh. Jadi biar sudah dikenal, aku pengen makan nasi, aku pengen nyemil ke TWD gitu loh. Lebih light lah, lebih ringan lah makanannya ketimbang makan nasi yang porsi gitu. Micinnya juga enak. Micinnya ya. Itu loh.
Sibuk. Busi. Eh, Busi. 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 Motor. Busi. Sorry ya. Lanjut. English aksen Citayam. English aksen Citayam. Ayo. Bangsat. BTW kita dibeliin apa namanya? Terang bulan Sama sama martabak. sama Ira. Thank you Ira. Thank you Ira. Thank you dah. Thank you banget. Walaupun lagi diet Ira ya. siapa? Kenal Ira siapa? Nggak tahu pokoknya Kenalan thank you aja dah. nanti. Oh iya, Kenalan. ada nanti. Itulah. Oke, tapi game kalau aku mau nanya nih, kenapa TWD? Kenapa kentang dan sosis? Kenapa kita nggak memikirkan makanan-makanan yang lain? Karena Untuk buat mungkin bisnis ya ini? untuk kakakku nih taunya. Jadi taunya tuh dia pernah ke mall gitu loh. Oh, oke. Dan Dia pernah ke mall. ya, dia pernah makan ke mall gitu dia kan. Wis, ini apa itu? Ada Aku kaca, di mana? ada lampu. Aku di mana? Gua gitu, manusia gua gitu. Kan abis itu akhirnya itu makanan yang aku jual nih sebenarnya ada di mana-mana. Cuma mungkin pasar itu karena dia di mall gitu loh. Iya. Susah. Untuk akses itu loh. Dan harganya mungkin kurang bersahabat juga kan. Lebih mahal Gitu loh. mahal. Lebih mahal. Habis itu isinya juga nggak banyak gitu loh. Cuma segini doang gitu loh. Oke. Segini dan jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh Aku lagi. tahu. Segini gini ya panjang. Panjang cuma Jaraknya jarak dari jauh. satu keping ke Iya, keping lain nah itu itu. jauh. Ya Oh, apalagi iya. kalau misalnya kita beli TWD itu sosisnya tuh emang beneran lah pelit no. Jadi ya udah sih gitu loh. Ya 13.000 worth it lah. Iya. Habis itu kentang itu ada samping-sampingnya tuh loh. Iya. Ada tambahan jadi sebelum dia mainnya tuh loh. Nyemil Iya, sampingnya. Nyemil Nah, sampingnya. Karena aku sempat kerja sehari sama dia karena aku capek banget. Aku kerja di tempatnya dia. Pernah hidup. Coba. Itu ya sehari yang waktu itu aku di barnya nih buat buat minuman itu. Walaupun kita ada salah, dia tuh kayak ya udah sih gitu loh. Kita pun kalau kerja sama dia tuh kayak kita nggak anggap dia budak sama dia, kayak kekeluargaan gitu loh. Aku ingat dia anniversary yang ngajak pegawaimu ke Bali Zoo atau mana? Ya Bali Zoo ya. Ke Bali Zoo men. Pernah lihat bos ngajak dia ke Bali Zoo gitu loh. Iya. Nggak, maksudnya itu kan karena diskon yang Tolong dibuka. Betul. Dibuka nih. Karena Kalau diskon mau oke. kena diskon ngapain? Ya, negosiasi lah sama pihak Bali gininya. Coba aku udah ngejilat dia sebagus mungkin ternyata dia nggak tahu emang jual tiketnya tuh lah. Habis itu ya ada diskon saya alhamdulillah. Dan gimana ya? Kalau itu mungkin ada plus minusnya kalau kita terlalu gimana ya? Tidak mencerminkan bahwa kita tuh ada gap gitu loh. Ngerti nggak? Sebagai owner sama pegawai. Iya. Banyak Itu orang-orang berpikir bahwa kayak sebagai owner dan pegawai itu harus ada kayak gap gitu. Gap sedikit lah. Ya, Jadi ya. biar dia gini lah. Karena mungkin ya aku nggak memandang gimana latar belakang gimana ya pendidikannya mereka, tapi at least kita ngasih tahu loh. Aku mungkin nggak belajar dari itu, kakakku juga mungkin terlalu dekat karena mungkin kita nggak ada SOP dari awal gitu loh. Karena mungkin ya kita bikin gini, kita belum siap SOP-nya waktu itu loh. Iya. Belum terlalu strong gitu. Ngerti nggak? Makanya Tiba-tiba udah ini aja. pas dia ulang tahun tuh baru pulang dari Australia kan di telepon sama dia sini ke rumah aku tahu kita mabuk bareng sama pegawai dia juga gitu loh. Saking mabuknya nggak murah lagi nggak ada tequila. Aduh. Soalnya mungkin kita terlalu dekat jadi sometimes aku pernah marah kok sama dia waktu aku balik aku ngeliat gimana industri di Australia itu berjalan, industri F&B loh gila-gilaan loh. Iya benar. Dia gini loh, manajerku nih ya dia baik pas aku melewati jam kerja aku loh. Bukan baik dalam artian tuh lebih nggak serius gitu loh, lebih bercanda-canda gitu. Kalau misalnya ada busy hour gitu loh, benar-benar disuruh ngepus, pokoknya nggak lebih dari 7 menit barang sudah keluar gitu loh. Mungkin itu yang belum aku tetapin di Indonesia mungkin di bisnisku sendiri gitu loh. Karena mungkin aku ngeliat tuh kita terlalu soft karena nggak ada jarak gitu loh. Di sisi lain kalau kita terlalu ada jarak jadinya dia nggak nyaman sama kita, canggung gitu loh. Biasanya. Makanya aku semaksimal mungkin aku bisa setiap hari datang ke sana untuk say hi gitu loh. Aku bilang, ini catat dong, tolong gini. Ini boleh nggak diginiin tuh dalam artian tuh dia catat lah apa, kasih dia kerjaan loh. Jadi kadang-kadang kita nggak ngasih mereka Yes. Makanya itu kesalahanku mungkin ya. Yang sampai sekarang mungkin aku pengen upgrade dari diriku tuh mungkin SDM itu yang paling susah mungkin ya untuk di Indonesia mungkin atau gimana ya mungkin di restoran lain atau gimana mungkin lebih bagus. Oke. Aku nih sebagai untuk bisnisku sendiri tuh SDM tuh sangat susah gitu loh.
Karena mereka tuh kan makhluk sosial, itu kadang-kadang ngelihat gimana ya, ngelihat ada perpecahan pasti ada lah gitu loh. Itu mungkin yang kulihat lu sebagai mata owner gitu loh. Di mata owner. Ya gitu loh, hal yang paling susah untuk sekarang itu membangun SOP, karena dari dulu kan belum ada aturan yang mengikat gitu loh. Iya. Berarti untuk nanti di bisnis kayak ini Ki lebih mengkonsenkan bahwa perlu ada nih disiplin nih di kerjanya itu loh, maksudnya Pasti. kayak tadi kayak bilang tadi yang di Australia itu kan maksudnya. Pasti yang bakal aku lakuin untuk sekarang ya. Iya. Karena mungkin produkku tuh oke, kita bakal audit, maksudnya dalam artian tuh kita bakal bahas terus tuh sama kakakku untuk masalah produk, gimana sama customer service tuh gila-gilaan sih, maksudnya aku sama kakakku tuh terus setiap hari mikir, dibuat stres lah untuk masalah itu loh. Itu hal yang terus berjalan soalnya kan. Kadang-kadang mood seseorang tuh bisa berubah-ubah. Iya. Kadang-kadang customer tuh bisa marah gitu loh, karena satu hal yang mungkin kecil gitu loh. Misalnya kita ngasih serve kayak piring pecah dikit loh, mungkin dia bisa marah, habis itu mood kasirku tuh bisa jelek gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi a whole day itu dia sebat gitu loh, sedih gitu loh. Jadi nggak fokus sama kerjaan dia loh. Bisa jadi seperti itu. Iya. Gitu loh. Makanya aku mikir kenapa aku pengen membangun SDM lebih bagus tuh, karena sebelum kita buka cabang kita harus siap sama orangnya nih loh. Harus siap dengan cabang Ya, ini. kita harus mau kopas gimana cara kerja kita ke semua pegawai ini loh. Yes. Itu mungkin menurutku tuh bisnis tuh daripada kita ngerunning semua cabang, mendingan untuk lebih simpelnya ya, mending kita kopi gimana gimana apa ya, kage bunsin lah diri kita. Segimana ya gitu lah istilahnya itu. Iya, istilahnya. Kita kopi gimana cara kita sewilling apapun kita sama bisnis kita sebagai owner ke pegawai-pegawai. Jadi dia punya rasa juga loh sama Twister Dog loh. Yes. Ngerti nggak? Gitu loh. Itu yang pengen aku tekanin sih. Karena kadang-kadang ada yang bodo amat, pasti ada lah di semua bisnis. Nggak usah lah setelah kita pergi nggak usah lah peduliin gitu loh. Iya benar. Tapi Ki di Twister Dog nih Ki pernah nggak ada satu momen di mana kesalahan atau mungkin kayak let's say komplain yang paling parah dari pelanggan Ki pernah nggak ngerasain? Pernah dapat laporan atau Pernah itu Kayak gini loh, misalnya kan aku ambil TBD sampah. enggak, itu Ki lebih ngejelekin namanya. Itu nggak pernah. Lebih ngejelekin Jadi Ki sebenarnya. sebagian customer tuh palingan karena mungkin pas lagi hectic atau di kitchen itu masalahnya Pasti, satu pasti. karena pasti ada satu masalah itu gimana, mungkin kurang bumbu, Kelupaan apanya. kelupaan apa gitu, gini iya, kondimennya tuh kayak mayones gitu. Mungkin itu kebanyakan itu dan terus berulang-ulang loh. Aku sempat marah gitu loh sama Gigal. Kalian mau kerja nggak, niat kerja nggak kalau gitu terus gitu loh. Makanya semenjak itu aku gini, makanya aku bilang sama yang di depan, yang untuk kan jadi kitchen habis itu dibawa ke depan, aku bilang kalau nggak yakin jangan diantar gitu. Jangan di serve. Aku bilang gitu. Kalau masih tidak sesuai dengan gambar jangan di serve. Habis itu aku bilang gini, habis itu misalnya cek di dalam Twister Dog tuh udah ada nggak, udah full nggak semuanya, tanyain lagi 3 kali, dia tanya ke kitchen ini sudah semua isi apa nggak gitu. Yes. Mozzarella, saus gitu. Kadang-kadang kita ngasih customer tuh nggak mungkin udah bayar mahal di GoFood kan, di GrabFood gitu loh. Apalagi kita ke W itu dia ekspektasinya aku pengen makan mozzarella nih. Sesuai dengan gambar Di rumah buka Netflix gitu, nggak isi mozzarella, kan sedih gitu loh. Kayak udah pengen meyakinkan diri kita bahwa kayak pengen nonton gitu sambil makan TWD gitu loh. Iya. Dibuka nggak isi apa, kan kecewa gitu loh. Malah memberikan nanti takutnya rating buruk. Rating buruk ya itu habis ya itu sih menurutku yang masalah produk gini ya, itu masalah makanan itu paling sering sih. Oke. Gitu loh. Sama gini, Ki dulu sempat nggak Ki ditentang gitu sama pihak terdekat ya, pihak keluarga lah ya pasti, bapak Ki Ibu Ki, Ngapain buat kentang? nah tuh ngapain buat sosis gitu. Muka kentang. Keras sekarang. Jadi kayak waktu itu kan aku udah cerita nggak bisnis baju itu, lupa nggak? Apa bisnis baju gitu? Ya belum. Ya. Jadi Belum. ini kan 2012 tuh aku start bisnis JKT48 Merchandise Bali namanya. Asik. Ngeri banget gitu. Kata. Kata. Jadi zaman-zaman JKT48 naik tuh. Masih naik juga. Bayangin ya, dengan dia kayak gini, kata. Sumpah Bayangin, Cuk, zaman-zaman jadi wibu plus Wibu. JKT48 itu lah. Wibu plus girl Girl band lah. Girl band. Gitu lah. Bukan, pokoknya dulu zaman itu JKT48 itu nggak boleh, fans JKT48 nggak boleh gini lah. Aku nggak mau dipanggil girl band gini ku.
Apa dong? Grup vokal. idol grup. Wah. Ada Paling ke dulu. trigger nggak mau trigger. Orang ada Cherry Bell waktu itu kan. Oh iya. Mungkin mereka pikir beda kualitas. Habis itu aku mikir gini juga, no. Enggak ulang ya. Ini kentang. Oh, dari 2012 itu udah dari baju lanjut nih lanjut. Dari jualan baju tuh orang tua aku udah nantang. Nggak ada modal. Soalnya warung misalnya ruko bapakku tuh kan jualan cuci motor tuh. Cuci motor sama Jualan cuci motor. jasa cuci motor. Lanjut. Penjual yang nyuci itu kita jual gitu. Mas ini mas. Dari pegawai kita jualan. Mas Bahasanya. mau jadi budak nggak mas itu? Mas nggak jadi budak nggak? Jadi kita jual ke toko-toko gitu. Terus lanjut. Karena baru tutup gitu loh, jadi nggak ada uang sama sekali gitu loh. Iya. Jadi mungkin otakku tuh berpikir kapan gitu, kapan kita punya HP Samsung gitu loh. Anjir. Emang dulu Wah. apa? Dulu iPhone. Samsung. Dulu Dulu iPhone. Samsung. iPhone tuh Nggak. nggak terlalu tinggi dulu. Dulu Samsung zaman itu nggak? Dulu Samsung dulu Samsung. Aku masih belum punya HP kalian, kelas 6 SD. Nah, sama anjing. Belum masih. Maksudnya orang-orang ini kan udah Nokia itu loh. Oh iya. Yang masih Semua main Adalah. pegangan gitu. Teman-temanmu tuh udah kayak Nokia, udah ada bawa N-Gig gitu. Kapan sih punya yang kayak gitu loh. Kapan sih menaikkan gitu. Kapan sih aku bisa ke warnet terus-terusan gitu setiap hari gitu beli cash PB zaman itu kan. Motivasi kecil kan zaman itu. PB. Kayak ingat kali main SD kan cash PB zaman 2015. Warnet sehari yang gitu. Plus ngewibu juga kan. Wibu tuh yang harus penting sebutin. Gitu lah. Ya, terus. Setelah ditentang itu berarti pas di udah baju ditentang. Kentang jadi tentang gimana waktu itu game sampai akhirnya bisa nih. Oh itu kan jalan. dari baju tuh aku ditentang, abis itu aku nyari PO gitu. Jadi jualan baju tuh Iya. sistem PO, jadi nggak ada modal sama sekali. Habis itu running lah bagus. Tapi semenjak 2014 gitu, 2015 JKT48 itu kan turun juga kan. Pamornya. Lagi turun-turunnya. Pamor tuh turun gitu. Nggak dikasih air kemana gini aja. Iya. Habisnya nggak dikasih bangsa. Kok nggak nikah? Bentar ya akhirnya habis banget orangnya lanjut. Habisnya kan gini klaim banget. Aku tuh bener-bener bikin hilang konsentrasi sih tanpa aku nggak ngacar-ngacar. Habis. Parkir air. Tuan rumah. Dia kepikiran ya. Ya lanjut. Habis itu kan habis itu kan mulai dah aku siap-siapin lah apa aja yang perlu. Uang itu udah ada modal loh dari jualan baju loh. Habis itu kakakku lah kayaknya habis jualan baju kan jualan anjing gitu. Kakakku jualan anjing. Sorry. Gimana? Jualan anjing. Anjing ke sini, Bang. Jualan anjing gitu. Aku agak coba. Harap ya. harap. Beneran jualan anjing gitu. Jadi aku punya anjing habis itu diternain gitu loh. Oh, I see. Ya, Jadi ya. lumayan lah. Jadi 11 anjing dua 1 juta gitu lumayan loh. Jenis apa tuh kalau Shih boleh Tzu. tahu? Berarti Anjing. ya udah nilainya udah tinggi lah. Tinggi ya. lumayan lah. Jadi kayak kita ngurus harga pasar biar laku ya. Jadi kayak 2,5 kita 1,7 kita jual itu ingat kali kok. Itu akhirnya tuh mulai dah kita dari modal tuh mungkin kita pakai TWD kakakku mungkin ya. Nah itu nggak ada kepikiran sama sekali. Kita udah nggak gini loh. Kita udah nggak mikirin ke sana lagi loh. Udah nggak ada bisnis. Ibuku jualan di rumah. Jualan apa gitu kayak es Marima. Apa gitu? Bingung gitu. Nah, ibuku tuh tipe-tipe penjual gitu, apapun bisa dijual gitu loh. Iya kayak rujak tipat gitu ya. Enggak, ibuku mainnya nggak kesana. Ibuku mainnya gini. Trading saham. Marimau. Mari. Mari mau. Binomo dia, Bu. Jadi dia mikir. Lanjut. Jadi kesana ya. Jadi jualan Marimas itu loh, aku ikut bantuin juga sama kakak gitu loh. Oke. Jadi setelah itu mungkin perlu waktu lama gitu untuk konfis keluarga gitu loh. Apalagi orang tua terdekat gitu ya untuk mulai bisnis lagi karena Trauma gitu ya. trauma lah. Pengalaman. Karena soalnya itu bangkrut gara-gara pegawai bapakku korupsi gitu loh. Oh, langsung kabur gitu. Kabur kayak uang itu ditilap semua. Jadi bapakku tuh cuma inget dapat uang 30.000 sehari untuk Total bersihnya. total bersihnya 30.000.
paling mentok 50.000, 100.000 paling banyak tuh kalau hari Minggu ya, orang-orang yang cuci motor semua loh. Kalau hujan nggak dapat apa. Gitu. Aku bersyukur lah sekarang, maksudnya aku berterima kasih sama kakakku lah untuk yang sudah membangun, maksudnya coba sama makasih Kak Giga sudah establish, sudah aku nggak pernah lo bilang dia thank you. Iya, makanya sekarang. Silakan diberikan. Untuk Giga Uliana saya berterima kasih kepada Anda karena dan Bu Ayu yang sudah establish Sutrodok, yang bikin Sutrodok dari awal. Iya dia udah nikah kan ya? Happy wedding. Kak. Nah, gimana tuh pas waktu itu ditentangnya tuh seperti apa sama bapak sama ibu gitu? Mungkin kakak yang aku dengar dari cerita kakakku, mungkin ya udah beli kentang kan terus gitu loh, udah beli kentang kan, tapi kita nggak ada hasil gitu yang back yang gitu, kelihatan gitu loh. Karena mungkin kita membangun mungkin dari kesana, dari orang ke orang lalu dilihatnya dan responnya positif semua, kayak gitu loh. Tetangga itu positif sudah, habis itu mulai ada open Instagram tuh bagusnya, udah sadar kita loh. Aku udah kan lama di Facebook tuh lama gitu. Mungkin dari sana kakakku start untuk ngiklan di Delusus Bali gitu loh. Oke. Untuk first gimana ya, pertama kali untuk ngiklan tuh ke Delusus Bali dan itu gratis. Cuma ngasih makanan aja loh, HPP aja potong gitu loh. Tapi waktu kayak mulai untuk promosi itu apa ya? Saya bilang pihak-pihak mana yang benar-benar membuat Sutrodok nih langsung melejit jauh gitu maksudnya. Turning point-nya tuh kapan? Turning point-nya. Itu 2014 kayak bulan akhir gitu aku menuju SMA gitu loh kalau nggak salah ya. Oh iya, yes. Kayak SMA gitu aku ingat kali. Itu waktu itu masih SMP kayak. Iyalah, ya, mau SMP. Lucu. Membangkit. Lagi 2014 tuh mulailah dari ingat kali mejanya cuma satu loh. Even sebelum tuh nggak ada meja sama sekali di teras rumah gitu, orang-orang pada makan gitu, 1 orang 2 orang habis jogging ke TWD dia makan gitu. Sangat sehat ya. Sehat sekali. Sangat mengganti kalorinya yang terbakar. Daripada makan nasi mendingan makan sayur. Kentang kan sayur. Mau kentang orang mau ya sayur. Gitu. Kok nasi pokoknya nasi gitu, nggak baik gitu nasi gitu. Diabetes gitu nasi ya. Anjing, iya. Ya gitu. Habis itu makan kentang kan, oke. Habis itu dari 100 orang tuh temannya Giga datang promosi lah. Jor-joran tuh Instagram. Oh enggak. Dulu nggak ada Instagram cuy. Masih nge-post gitu. Ya? Bukan ada story, Oh, masih iya. nge-post di foto aja loh. Nggak ada story gitu. Jadi nge-post di foto aja mungkin. Habis itu setelah itu Delusus Bali. Oh iya. 2014 Delusus Bali mulai ada start. Orang-orang anak santai Yosef dulu 2 orang kayak 3 orang datang. Nah, angkatanku nih kayaknya. 2 orang 3 orang datang, habis itu besok tuh rame-rame sekelas datang dia. Aku ngajak orang-orang. Aku berterima kasih sama mereka lah. Sampai sekarang pun mungkin mereka masih ngorder gitu, mungkin aku nggak ngelihat gitu, aku jarang di toko mungkin atau gimana. Gojek. Aku berterima kasih sama anak Sanjos waktu itu, sama orang-orang yang sudah beli Sutrodok pada saat-saat kita miskin, saat kita masih membangun brand itu loh. Dan mungkin anak yang aku lihat tuh mungkin yang aku kelihatan tuh mungkin anak Sanjos doang loh. Yes. Yang mungkin kelihatan Karena gitu. deket kan juga. Karena dekat, habis itu banyak orang-orang datang tuh mungkin anak Sanjos gitu loh. Habis itu dari sana tuh rame kali 2015 tuh gila-gilaan. Langsung kelabakan gitu. Kelabakan. Langsung kaya. Langsung uang. Cuan. Jadi waktu itu tuh nggak ada sama sekali. Gimana ya? Aku udah syukur li bisa makan nasi Padang gitu loh waktu itu. 2015. Sebelum itu kan aku beli sayurnya dimarahin terus aku kan diet waktu itu 2000 SMP tuh aku diet kelas 1 tuh. Dimarahin. Sayur aja dibeli nih gitu. Saya sayur hijau tuh kan 13.000 mahal lah. Dengan telurnya makan gitu. Benar. Saking hematnya, mungkin saking ngepres. Soalnya bapakku udah gimana ya? Dia tuh misalnya kerja, dia bikin bisnis tuh nggak ada hasil banyaknya gitu loh. Karena pegawainya nilap semua gitu loh. Untung ada nggak diawasi gitu ya. Nggak diawasi itu. Karena untung ada ibuku loh. Kalau gitu tanpa ibuku sama sekali itu tanpa ibumu mungkin kayak makan. Ya nggak makan itu intinya ya. Tanpa dia buka warung tuh kayak sumpah kayak aku benar-benar nggak ada apa gitu. Untung aku lapar mah gitu. Mie goreng aja gitu dah. Mie goreng. Ya, dan ibuku tuh bisa masak enak gitu. Jadi oke lah. Jadi menekan kos juga di rumah tangga gitu. Tapi kan sekarang tadi kita bilang Sutrodok sekarang udah establishment berarti sekarang ya. Udah.
kasih lagi karena nih pandemi nih, corona nih. Nah, rasanya nggak sih FL Twister Dog tuh kayak mulai dari, oke, let's say kita mulai dari omsetnya. Omset berbeda nggak sih jauh ya antara omset yang sebelum pandemi sama sekarang lagi pandemi gitu? Sangat sih. Kapan PKKM nih ngaruh banget ya? Ngaruh nggak sih? Sangat-sangat ngaruh sih. Jadi ketika itu aku masih nggak ada di Indo kan, pas baru-baru breakout di Indonesia. Breakout ya. Jerawat. Oke. Pasti berpengaruh lah, banyak. Aku gini ya, waktu itu kan aku nggak ada di Indo. Jadi jadi Maret tuh mulai breakout parah gitu loh. Jerawat. Masih lucu. Jokes 2 kali lucu loh. Pandemi. Baru-baru waktu Desember kan udah aku dengar waktu itu di Melbourne udah 1 orang di Desember kan. Tapi orang Indo masih asik-asik aja. Waktu itu di luar Indonesia udah pada Udah parah di Cina tuh gila-gilaan nih, santai. Kita nih apa dibilang negara negeri enggak kena karena sering makan nasi kucing. Iya. Iya anjing. Sumpah, mereka udah kayak gitu. Gini kesehatan kita lu bilang kayak gitu, menteri kesehatan. Soalnya kita kan udah sering nggak hygiene gitu loh, makanya mungkin Kayak udah kebal. udah strong gitu. Tapi sekarang nomor 1 kayak nomor 2 kan. Itu aku mikir wah kalian sangat. Abis itu kakakku bilang game bulan Mei itu kayak kalau nggak salah udah parah gitu pandemi kan, udah benar-benar parah banget langsung gitu. drop banget. Abis itu dia bilang game bener-bener gila, kita kayak kehilangan 70% gitu. Wih, serius 70%. Gede banget. Wah aku bilang kuliah gimana biar kuliah nih kamu gitu. Aku mikir sana cuy. Ya, enggak mikir orang rumah bangsa aku kuliah gimana anjing. Aku mikir di sana kasihan, maksudnya udah mau tamat gitu loh. Untung kita sebelum itu udah ada nyiapin dana pendidikan dulu. Iya. Jadi maksudnya aman itu dana pendidikan bukan dana gini, bukan dana tempat tinggal makan gitu. Aku udah nggak kerja waktu itu, terakhir bulan Maret apa Mei itu udah kerja, aku bingung gitu loh, aku diam di rumah, aku cuma bisa minta maaf aja sih, minta maaf saya dikirimin doang minta maaf gitu loh. Makasih, maaf gitu, maaf pak, aku minta maafnya, yang penting minta maaf gitu. Oh ya nggak apa gitu ya, minta maaf gitu. Nggak apa. Asalin beban kayak anjing gitu. Jadi aku sampai gini bener-bener gini sih, Giga tuh sampai kayak gimana nih ya. Akhirnya kalau si Tera gimana deh? apa? Gimana? Giga Mega gimana Mega? Kilo lah, aku ikut kilo gimana? Kan Giga tuh kakakku ya. Teknologi banget jokesnya. Karena teknologi. Oh iya. Giga. Lanjut. Jadi gue nanyain kakakku tuh Giga namanya. Kakakku Giga namanya. Abis itu Aku bisa untuk Sorry. lain masih nggak fokus kayaknya. nggak fokus apa itu? Kakakku kan dia tuh kan kayak gini tuh, kayak gimana nih game? Aku bilang maksudnya masih bersyukur kita dapat walaupun nggak habis semuanya loh. Jadi kita kurangin pegawai, bukan kurangin. Jadi kan kerja full biasanya. Jadi kerja tuh nggak ada macam pegawai bagusnya. Cuma atur jadwal. Jadi libur 2 hari, 3 hari. Misalnya libur sehari seminggu. Jadi 3 hari bisa libur. Gajinya mungkin dipotong. At least dia dapat gaji gitu loh. Aku gitu sih mikirnya. Masih ada. Biar nggak langsung pengangguran gitu. Biar nggak nganggur gitu. Kita kan gini juga maksudnya omset dikit juga, kentang itu juga makanya dikit. Tapi kentang kan bahan-bahan baku yang fresh gitu. Jadi takutnya tuh ada gini apa ya? Apa? Lumutan, busuk. Jadi busuk itu atau jadi busuk itu. Jadi kita mikir ke sana juga. Habis itu akhirnya untung dari pihak Grab sama Gojek ngerti mungkin ya. Dibikinin promo lah untuk gini ya. Ya itu ngebantu banget. Ngebantu banget sih mereka berdua tuh kayak ojek online tuh ojol sangat membantu sih untuk bisnis yang masih dalam kondisi kritis lah ceritanya. Aku bilang sama kakakku kan bersyukur aja soalnya gimana ya, kita masih dapat omset loh, sedangkan bisnis yang lain sorry to say kayak masih ada yang tutup banyak gitu, hampir banyak banget loh, kasihan yang nggak kerja gitu loh. Gitu. Harus ingin pegawainya merumahkan. Ya gitu, akhirnya kakakku pinternya tuh dia nyari solusi dengan cara membuat brand baru, pangsit emosi. Jadi mungkin bagusnya tuh, jadi ketimbang dia diam-diam nggak kerja, dia di sana tuh kan ketika nggak ada customer itu dia diam-diam aja loh. Jadi pernah kita rugi juga untuk cost untuk gini labor,
Terus kita kirim untuk bikin bisnis yang baru untuk frozen pangsit gitu. Ya. Jadi at least nambah. Jadi kalau orang kerja tuh kan biar cepat kerjaannya selesai, dalam artian tuh biar cepat waktunya cepat kerja tuh dikasih kerjaan tuh biar kita nggak peduliin jam gitu. Mau jam 5 mau pulang gitu. Kita nunggu jam nggak lama gitu. Benar-benar. Biar ada kegiatan. Iya, maksudnya itu biar ada kegiatan tambahan lah. Ya. Tambahan lah. Kita nambah buat gaji mereka juga gitu. Yes. Nah, kan tadi Ki sempat bilang tuh Ki di Aussie. Nah, kan Ki punya usaha nih. Kenapa Ki milih ke Aussie? Jadi Kenapa nggak Jerman atau nggak Uzbek? jadi mungkin kendala bahasa loh. Mungkin dari awal aku emang lebih condong lebih ngerti bahasa Inggris gitu loh. Keren bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa. juga sih. Jadi kayak mungkin aku lebih ngerti bahasa Inggris ya, yang lebih mudah dimengerti ya. Iya. Kayak mungkin hospitality condong lebih dekat juga kan. Nah, mungkin untuk pelajaran atau gimana pendidikan tuh mungkin lebih bagus di luar gitu. Yang pertama, terus yang kedua tuh orang tuaku mendukung untuk keluar. Aku bilang kan, "Mak, gimana kalau pesu ke di luar nyari gimana ya? Ngali apa? Makan, ngalih Pengalaman. nyari pengalaman gitu loh." Pengalaman. Ya itu. Dan ibuku selalu menentang, mungkin ya gimana ya? Mungkin Karena anak kos, laki. ya anak laki, uang juga kan. Kosnya sih. Kosnya gila-gilaan juga. Aku orang-orang murah, tai murah gitu. Masa ibu ngomong gitu? Enggak, orang-orang teman-teman maksudnya yang udah di sana murah kok, gini. Biasanya nangis, Cuk. Sama aja. Baru merantau tuh kok mahal gini ya. Aku beli nasinya 15.000 ya di sana. Tapi waktu itu pernah kayak di Aussie itu Ki enggak sempet kekurangan uang untuk makan makan tuh parah deh apa? Mungkin kalau kekurangan uang, mungkin orang tuaku mungkin selalu ngirimin. Oh, oke. Selalu kalau aku minta dikirimin. Tapi kalau aku nggak minta, aku kekurangan uang, Cuk. Ngerti nggak posisinya tuh? Aku mencoba menghemat sebelum dapat kerja ya lo. Oke. Tapi ya tau lah ya, kehidupan duniawi emang susah diatur lah ya. Kehidupan dunia ini susah, habis itu Jadi baru pilih aja ya. Ya nggak, sebelum itu nggak. Jadi dikasih $1.000 aku ingat tuh. Oke. $1.000 untuk bayar rumah, $1.000 untuk makan. Makan untuk segala. Habis itu aku ingat tuh temanku ngajakin beli AirPod, Cuk. Baru AirPod. Airport. Jadi aku beli lah. Beli airport, gedung airport. Aku mah mikir, orang ini AirPod. Apa AirPod ya? Airport. AirPod tuh tempat gini pesawat. Oh bangsa. Bandara. Bahkan anjing kayak banget orang itu. AirPod. Beli airport. AirPod. Jadi ya itulah. Itu tuh hampir 30% uangku tuh habis loh. Untuk beli AirPod. Soalnya airport setiap minggu. Enggak. Oh, enggak. Jadi berapa? Enggak, di awal kesana tuh kasih cuma 10 juta aja loh. Oke. Ya. Dipakai beli AirPod. AirPods. Tolong. Emang cerdas temen gue nih. Jadi 7 juta kan. Itu makan tuh sehari kayak paling mentok lah 3. Kalau masak $10 lah. Itu 3 hari. Kalau enggak makan di luar $30 lah, $40 untuk sehari. Anjir 400.000 dong. Ya, sehari itu $15 makan. Makan enggak ada enggak makan di bawah. Itu 9-nya di bawah $6 loh. Itu mikir anjing, habis itu akhirnya aku nyari kerja lah di sana loh. Oke. Pengalaman pertama Ki kerja di mana? Di restoran Chinese. Ayo. Jadi budak-budak itu. Itu gajinya kecil banget gitu. Aku soalnya yang penting dapat kerja gitu. Karena mikirnya yang penting dapat aja dulu gitu kan. Yang penting dapat ya. Aku ingat kali dia pulang ke Bali. Aku kan asam urat makan babi aja soalnya di sana. Tapi bagusnya tuh gimana ya? Emang kita kerjaannya emang nggak ngotak gitu. Aku dulu 103 kilo loh di sana. Jadi kerja di sana tuh sampai nangis, karena saking kerasnya, bukan keras kali no. Jadi aku jam 8 tuh bangun. Dari anggaplah rumahku di Gianyar lah. Jam 8 bangun ke Gianyar, naik kereta ke Denpasar. Itu 30 menitan lah, 40 menit. Kuliah jam 10-an itu sampai jam 2.30 sore. Oke. Jam 4.30 udah kerja di City, di Denpasar gua kerja ceritanya gitu lah. Pulang tuh jam 2 pagi dah sampai jam setengah pagi. Jam selesainya tuh jam setengah 2 pagi. Tutup closing itu loh. Habis itu pulangnya tuh kan nunggu tram juga, nunggu train gitu loh. Itu lumayan perjalanannya lumayan lama gitu loh. Jadi jam 3 aku tidur berapa jam loh. Tapi gara-gara mungkin aku pertama kali ngeliat uang loh, ya lagasin kan. Aku gak pernah lakuin aja lah. Mungkin dari awal tuh aku nangis, aku disuruh berhenti dah kerja, nggak usah kerja gitu, ngapain? Disuruh pulang lagi aku.
Nyuruh pulang loh, karena mungkin aku nggak kuat loh, nangis terus aku soalnya dari seminggu aku nangis. Ngeluh terus ngeluh. Tapi gajinya tuh sepadan nggak? Nggak sih, gajinya tuh di bawah standar. Gajinya itu minimal standar $17. Aku digaji 12,5. Karena di gini Cina apa itu kan? Mungkin ya. Enggak. Jangan. Kamu jangan mempersudut Enggak, Mungkin Cinanya. posisinya Aku mungkin. kira sama semua. Nggak, walaupun restoran-restoran mostly Asian ya. Mostly Asian restoran tuh ada yang underpay, tapi nggak semua sih. Tapi ada yang $20 gitu loh. Ada yang $20, $25 tuh, ada yang $12 karena mungkin kerjaan mungkin dari maksimal untuk belajar tuh kan 20 jam gitu. Ya karena ada Untuk legal itu di Australia. Tapi kita nih sebagai yang tidak legal lah. Aku kerja 60 jam loh per minggu. Gila. Itu sambil kuliah 4 hari, Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu Minggu tuh sambil bikin tugas. Pas pulang ke Bali gimana rasanya? Anjing surga apa gimana? Nggak, di Bali seneng banget sih kayak gimana? Sini sih raja-raja Bali. Raja Bali. Nah, maksudnya Raja Bali datang, raja di rumah. Bapakku makan apa deh? Soalnya kasihan kurus kali aku loh. 76 loh dari 103 kilo bayangin. Menangis aku tuh. Selama berapa? Selama 6 bulan. 6 bulan di sana. Dari November, aku November akhir dapat kerja. Kerja di restoran Chinese itu 3 bulan. Oke. Sampai bulan Januari kalau nggak salah. Itu kurus kali lah. Turun 89 kilo. Gila. Turun dari 103 ke 89 kilo. Itu walaupun makan babi sana banyak loh. Efeknya sih. Tapi kerjaan gila. Aku makan babi asam urat di sana posisinya loh. Asam urat dikasih. Tapi kok bisa turun? Itu Pak, itu kenapa pertanyaan loh? Karena gini. Stres kali. Ya mungkin beban gitu. Aku kayak ingat pagi-pagi jam 4.30 aku bersihin WC dulu. Bersihin WC semua ganti-ganti bla 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 bla. Baru start cuci piring. Oke. Itu kan makanan hotpot. Jadi satu table tuh bisa ratusan lah, 5 orang misalnya ada. Mbak bisa kecil-kecil loh, mangkok kecil loh. Iya. Jadi ambil sup, buang. Lagi nambah ya add-ons lagi mau nambah piring gitu loh. Jadi buang. Gitu. Makanya kok sedih gini. Sedangkan teman-temanku happy gitu ya. Maksudnya di Melbourne kok teman-temanku happy, tapi mungkin tuh proses loh menurut gue. Kalau nggak gitu gimana caranya? Benar-benar. Nah tapi dari Aki bilang ke kerjanya apa tuh keras lah ya kerjanya. Nah dan sekarang nih Ki dari sini itu apa sih yang kayak bisa ambil lah dari Ki selama kerja dan Ki berproses lah di Aussie sampai di Saya mau berangkat ke Aussie dah nih. Nah tentu Coba Ki bisa yang jangan ke Aussie atau gimana? Yang mau ke Aussie itu bukan aku nyaranin untuk nggak ke Aussie. Itu saya tuh bagus sekali untuk dapat relasi teman-teman orang Bali itu yang beda background gitu loh. Yes. Untuk Bisa kalau kenal yang di Bali, ya, kenal kenal di di Bali, sana. ya. Kenal di sana. Jadi mungkin beda dari omongannya pun beda gitu. Agak lebih bukan beda lah di sana karena mungkin background mereka kan pebisnis mungkin ya. Jadi kita bisa ngeliat value seseorang itu di sana gitu. Jadi tapi hati-hati juga gitu. Jangan terjerumus juga sama mereka. Pokoknya ada perbedaan 2 orang mungkin. Ada orang kaya yang ada seumuran kita misalnya. Dia kaya cuma otaknya emang misalnya pengen maju gitu loh. Iya. Ada yang kaya spending. Iya. Ya. Ngerti nggak? Pengen main. Pengen main aja. Pengen kerjaan. main aja. Karena mungkin dia ngerasa udah aman ngapain juga gitu loh. Udah ada bisnis running. Beda lagi. Tapi aku dari sana ngeliatnya point of view ya. Aku kalau milih-milih teman, keduanya aku jajak berteman. Gitu loh. Cuma ada yang untuk maju tuh lebih sering lah gitu loh. Lebih sering hang out lah. Hang out lah. Maksudnya kita ngeliat ke sana aja loh. Yes. Tapi nggak semua kalau teman sama orang kaya tuh bakal ikut-ikutan, enggak sih. Kalau aku bandingin sama teman-temanku yang lain di Melbourne gitu loh, mereka tuh lebih gila-gila lagi kan, lebih punya gitu loh. Lebih punya lah daripada kita. Kelakuannya kadang-kadang minder gitu loh. Tapi mereka tuh low key semua loh, nggak perlu karena udah tahu kita kan. Oke. Dia udah tahu nilainya dia sendiri. Iya benar. Nah kan kayak sekarang nih lagi PKM nih ya. Mungkin kita moving on ya setelah kita bahas Aussie ya. Nah Ki selama WFH nih kan dengan TWD sekarang lagi kena efek lah pandemi. Ki kira-kira apa nih yang bakal mau dilakuin nih TWD nih, inovasi apa sih yang pengen dilakuin? Ya jadi ini nyambung kayak sama obrolanku di Melbourne juga kan. Ya. Jadi untuk relasi itu aku selalu promosi gitu loh bahwa aku tuh punya bisnis tapi belum buka cabang, tapi aku perlu seseorang gitu loh yang funding gitu lah ceritanya kan. Jadi kayak aku antara mengemis tapi sambil promosi bisnisku kayak gimana gitu loh. Jadi aku melihat, jadi akhirnya secara tidak langsung
aku ketemu seseorang nih, temanku nih, teman lah di Melbourne gitu loh, cukup sangat berada mungkin ya, di Bali mungkin terkenal dia kan, maksudnya bapaknya mungkin punya nama yang bagus mungkin di Bali di bisnis gitu, hospitality gitu loh. Habis itu dia nawarin dia mau buka cabang gitu loh. Itu misi kita sama visi kita sama kakakku sama aku loh. Kita harus buka cabang, tapi at least kita harus benerin manajemen dulu sama bagian produksi kita. Apa yang kurang kita tutupi, maksudnya kita terus-terusan loh kayak bagian tuh pembenahan gitu caranya. Audit apa yang kurang gitu loh. Itu habis itu aku pulang ke Bali, dia juga temanku yang pulang ke Bali. Habis itu aku ngobrol sama adiknya dia tuh, dia tuh ngasih mungkin kesempatan gitu loh. Ini akhirnya saya dapat seseorang gitu loh. Mungkin aku bilang, Om sabar dulu Om ya, kita masih berbenah dulu manajemennya. Pasti mungkin dalam artiku dia soalnya sudah di terjun bisnis dulu, udah bisnis, ngerti nggak, udah punya pengalaman lah lebih daripada kita gitu loh. Bisa jadi mentor juga kan beliau kan gitu, aku mikir gitu loh. Makanya ini kesempatan bagus. Background mereka tuh kan pebisnis, jadi siapa tahu kita bisa maju gara-gara beliau gitu loh. Gitu loh. Dari sana mungkin aku dapat relasi, dan mungkin untuk buka cabang tuh mungkin aku lagi tahun depan gitu loh. Tahun depan. Ada rencana. Nah, Gem, kan kita udah ngebahas tadi banyak lah Twister Dog dan Ki Ausi gimana. Kira-kira nih sebagai pembisnis nih Ki bisa kasih tips ke orang-orang yang ingin memulai bisnis apalagi di F&B lah ya. Dan gimana mereka bisa survive selama WFH atau selama PKM. Jadi mungkin aku kan dari awal tuh emang nggak ada kepikiran gitu, mungkin kakakku juga nggak ada kepikiran untuk sebesar sekarang gimana ya, sebesar sekarang lah aku bilang gitu ya. Tapi untuk anak-anak muda sekarang tuh modal tuh penting sekali loh. Bisa kita cuma jualan di rumah-rumah loh. Tapi emang kalau ada dukungan orang tua tuh sangat penting menurutku ya. Jelasin produk kita tuh apa sama orang tua misalnya, apa atau sama seorang atau rekan bisnis lah caranya. Produk kita tuh apa, habis itu apa value-nya. Setelah kita makan apa yang kita dapetin gitu loh. Kesenangan apa gitu, bisa kan? Gitu loh. Kalau kita suka pedas, kita suka makan pedas, mau dimanapun kemana, kita pasti makan pedas. Kalau aku habis makan pedas enak kali. Kita harus bisa jelasin apa F&B ya. Aku mungkin ini pendapatku sendiri gitu loh. Selaku owner juga, tapi kalian bisa nyari di mana-mana. Untuk bagian finance tuh aku sama sekali bukan nggak ngerti, nggak paham juga kan. Tapi menurutku kita harus tahu produknya apa. Yang pertama kita harus kenali produknya gitu loh. Kita harus riset dulu. Kita harus riset gimana produknya bisa dijual sama gini. Bagaimana produknya bisa diterima? Habis itu target pasarnya apa? Apakah worth it nggak? Gitu loh. Brandingnya gimana? Apalagi sekarang era sosmed, gimana cara marketingnya gimana? Menurut gitu sih. Simpel aja menurutku. Tapi orang-orang bilang bisnis makanan tuh ada yang nggak perlu modal. Emang sih ada yang sebagian tuh nggak perlu modal karena mungkin sambil dia jalan sambil ngumpulin modal gitu loh. Gitu. Menurut kalau sebelum itu kita bikin operational plan namanya. Jadi kita bakal tahu dalam setahun tuh gimana perkembangan kita loh. Dalam waktu 6 bulan kita sebelum kita establish brand kita apa. Kita mau bikin siomay misalnya. Dalam setahun tuh 2020 kita mau bikin siomay, 2021 kita baru start tuh bikin mau bikin nih. Jadi kita bikin gimana ya? Planningnya loh. Planningnya lah ya. Kapan kita mau soft opening, kapan kita mau grand opening, gimana sistem marketing kita, siapa aja supplier kita, gitu loh. Berarti itu sangat penting lah ya. Sangat penting. Jadi kayak punya pegangan loh. Jadi nggak ujug-ujug nyari supplier beda-beda kan harga supplier kan. Harga ayam tuh beda-beda loh. Gitu loh. Harga udang tuh beda-beda gitu loh aku mikirnya. Makanya sebelum start itu bahan baku apa yang kita jual. Kalau misalnya di siomay itu ada shiitake mushroom. Kita harus nyari supplier shiitake mushroom gitu loh. Nanti stoknya habis di Bali gimana? Kan dari luar Bali kan kayak harus nyari lagi kan, lumayan cost juga tuh logistik gitu. Aku mikirnya ke sana sih, kayak harus bikinin plan dulu ya. Kalau kayak bisnis kecil harus bikinin plan, walaupun itu gimana ya, itu sangat worth it, apalagi ada modal gitu loh. Modal sama operational plan perfect sih menurutku ya. Jadi kayak tahu gimana cara kayak untuk membangun bisnis lo kedepannya gitu loh. Kadang-kadang ujung-ujung aku bikin bisnis misalnya jadi sekarang es kepal Milo atau gimana, atau enggak bowl gitu loh yang dijual tuh sama gitu loh. Sekarang kita bisa beli
di tempat lain gitu loh. Apa yang membedakan antara produk? Ya apa yang lain? ya produknya mungkin itu yang untuk di produk ya masalah Iya, produk iya, ya. Iya. Habis Uniqueness-nya. iya gitu loh. Twister Dog soalnya menurutku belum ada yang ngikutin. Kalau boleh jujur, dia ingin. Ada satu sama juga deket lah dia di Sedekarya. Dan itu juga dia. Siapa tuh? Apa tuh kalau boleh tahu apa? Twister apa sih namanya? Mr. Master apa gitu, Twister Dog atau apa? Tapi sama misalnya konsepnya. Konsepnya sama konsep- seperti konsep Twister Dog. sama. Oke. Konsepnya sama mungkin ya. Abis itu gimana ya? Mungkin aku nggak ngomongin mesinnya dia, aku ngomongin gini. Mungkin aku bedanya, mungkin aku gimana? Kalau untuk masalah nggak pelit loh kalau ngasih makanan loh. Nggak pelit loh untuk makanan tuh nggak pelit sama sekali gitu. Even harga kentang naik, kita mungkin mau semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk customer loh, untuk dari segi makanan loh, gitu loh. Gitu sih menurutku ya. Oke, berarti kalau aku bisa recap ya, pertama dalam membuat sebuah bisnis itu kita perlu banget namanya plan lah ya. Plan. Karena kita plan itu kita tahu loh, bahwasanya kita ke depan tuh bisnis kita seperti apa. Setelah itu modal tuh penting juga karena ya let's say kalau kita punya modal, kita bisa lah ya untuk jalan lah ya. Kayak bisa lah mikir kemana gitu loh. Iya. Masih luasa lah jalan tuh kemana, udah ada pegangan gitu loh. Hmm. Nggak bohong, semua orang yang bilang modal kita tuh nggak harus uang, bohong. Menurut itu bohong. Emang beli bensin buat si riset nggak perlu uang, anjing. Nggak, aku juga mikir gitu soalnya gini. Soalnya ketika kayak bikin cake, kayak pasti perlu oven gitu loh. Iya. Kalau kayak mau lebih maksimal untuk oven itu kan oven listrik gitu loh. Bukan oven yang maksudnya oven Kompor. pizza gitu yang Kompor. pakai ya yang ada kompor tuh itu mungkin kurang maksimal gitu loh. Makanya kita perlu oven yang lebih profesional kitchen gitu, for kitchen gitu loh. Iya, profesional untuk Ya, dibuat. sama juga Twister Dog dari awal membangun itu kan pakai kompor biasa. Jadi hasilnya nggak maksimal sama sekali. Itu butuh waktu berjam-jam untuk masak loh. Gitu loh. Untuk masak biar itu kering gitu loh karena apinya temperaturnya kecil gitu loh. Duluan habis gas kan. Sama gitu. Ya, anggap istilah berjam-jam lah istilahnya. Udah hiperbola dikit. Oke. Berbola. Nih closing nih. Apa sih yang Ki bisa harapin dari Twister Dog di kala WFH ini? Gimana? Sorry. Maksudnya apa yang Ki bisa apa yang bisa Ki harapkan dari pandemi ini? Ki pingin apa? apa? Gimana Twister Dog nih selama pandemi? Sekarang kan PKM tai ya. Misalnya Ki juga ngerasa kayak gini turun lagi, ini semua susah lagi gitu ngapainnya. Nggak, aku mikirnya simpel sih menurutku. Sekarang tuh aku selaku business owner, aku ngerti gimana cara sekarang tuh udah era internet kok. Aku udah masuk dari Facebook Ads, dari influencer nih misalnya. Kita start ke Facebook Ads. Lebih besar tuh gini ya tuh. Habis itu Instagram Ads. Habis sekarang aku udah masuk TikTok Ads. Jadi semua platform tuh dulu sih orang-orang bilang TikTok tuh alay gitu loh. 2018 ke bawah tuh loh. Alay lah, joget-joget semua lah. Kayak bigo gitu lah. Kita mikirnya ke sana loh. Iya. Tapi sekarang semua orang main TikTok. Iya. Karena mungkin Bener banget. nggak cuma orang joget-joget aja ada di sana kan. Apa lagi? Banyak lah. Apa? Yang tentang bisnis juga ada gitu loh, Iya. tentang Bisnis pengetahuan tips-tips Nah, trading. banyak juga. Ya. Berarti media itu berperan penting. sangat banget media lah. tuh sangat Apa ya? start to bisnis tuh making bisnis tuh yang non konvensional dia yang nggak orang-orang pilih itu sebagai option Yes, gitu loh. yes. Jadi kayak masih jualan lewat biasa-biasa. Apalagi ya, ibu-ibu ya sekarang pakai medsos kan. Iya. Jadi gitu loh. Benar. Dulu kan customer Twister Dog baru-baru awal tuh kan nggak ada nggak ibu-ibu. Anak-anak muda. Sekarang tuh sudah masuk Facebook Ads tuh yang mostly ibu-ibu tuh loh. Keluarga gitu. Jadi ketika abis itu di TikTok tuh anak-anaknya loh. Anggaplah misalnya gini flow yang gini ya. Ada anak-anak SD ke bawah tuh kan nggak bisa lah ke TWD sendiri. Yes. Mama. Pasti nyuruh ibunya bisa ngeliat iklan di Twister Dog di Facebook gitu. Ibu pernah lihat tuh iklannya, ayo kesana bareng-bareng. Anggaplah gitu. Mouth to mouth, ya. Saling gini loh, platform Yes, gitu saling yes. berkontribusi untuk iklan kita loh. Aku mikirnya ke sana sih. Pokoknya ikuti aja alur yang sekarang ada loh, sosmed tuh sangat digital marketing tuh udah gila-gilaan sih. Gila-gilaan sih. Menurutku ya. Ada yang iklan tuh sampai ratusan juta. Men kalau iklan di Instagram berapa ya? Tergantung, minimal kalau 40.000 lah di sekitar berapa kilometer dari rumah kayak gitu. Oh gitu. Murah dia, Sebenarnya. murah banget gitu. Maksudnya nggak lebih terjangkau lah ketimbang kita influencer tapi nggak tahu ini engagementnya berapa dari mereka loh. Kita nggak tahu Belum sebelum nggak terukur. tapi bisa kita ukur lewat social blade gitu loh. Yes. Gitu loh. Tapi kita
nggak tahu gitu dari mana gitu. Oke. Berarti menarik sih kalau aku boleh jujur ya, karena Gema emang orangnya menarik banget ya. Iya serius. Iya. Enggak, kalau salah. Oh, Enggak. Saya jomblo. Ayo, Instagramnya. Pramana.gema Apa Pramana gitu. Apa Pramana dot Gema? Baik, aku coba bangsat. Tar aku adain kok. Pramana Gema. Oke. Pramana Gema gitu lah. Oke, aku mau ngucapin thank you Gem, thank you. Thank you, you guys. udah Gema. mau hadir Ya. di podcast Podcast ini. Mama. Udah mau sharing juga. Oke, guys, mungkin segitu aja dulu dari episode kita kali ini. Tunggu ya untuk episode selanjutnya. See you. Bye. Tadi kita buat TikTok kayak gini-gini. Eh.